Oke, welcome back to my channel. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, kemudian tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Susriati dalam mata kuliah analisis biaya, dan kali ini kita sudah masuk untuk materi tatap muka yang ke-12, dan materi yang kita gunakan adalah bab atau chapter 19 tentang standard costing. Ini sama dengan chapter sebelumnya di chapter 18, di mana chapter 19 ini lebih fokus kepada pencatatan akuntansi, sedangkan chapter 18 lebih fokus pada kegunaan menyampaikan tentang apa itu standar costing, kegunaan standar costing, dan kemudian varian-varian, termasuk bagaimana menghitung varian-varian pada bahan baku, varian pada labor, dan varian pada factory overhead. Dan buku yang kita gunakan adalah buku akuntansi biaya karangan William K. Carter, edisi ke-14. Ada 4 tujuan pembelajaran dari materi ini. Yang pertama adalah membuat ayat jurnal umum untuk mencatat elemen-elemen biaya pada jumlah standar. Kemudian membuat ayat jurnal umum untuk mencatat varian biaya standar. Kemudian yang ketiga membuat ayat jurnal umum untuk mempertanggungjawabkan produk selesai yang dihitung pada biaya standar. Dan yang keempat adalah membuat ayat jurnal umum untuk menghilangkan atau penempatan di sini lebih tepatnya disposition varian biaya standar. Beberapa perusahaan menggunakan biaya standar dalam kegiatan perencanaan, pemotivasian, dan pengevaluasian. Materi ini sudah kita bahas di chapter sebelumnya, chapter 18, di mana memang standar biaya memiliki banyak sekali kegunaan atau fungsi. Salah satunya adalah untuk perencanaan, pemotivasi karyawan, dan mengevaluasi kinerja perusahaan. Karena memang fokus dari standar biaya ini dalam terkait dengan hal-hal seperti ini, maka biaya standar tidak dimasukkan ke dalam jurnal dan buku besar. Namun, memasukkan biaya standar ke dalam catatan akuntansi merupakan penggunaan yang paling efisien, dan perusahaan dapat melakukan penghematan serta meningkatkan akurasi dalam pekerjaan clerical. Artinya, kalau perusahaan ingin menggunakan biaya standar atau biaya standar digunakan dalam pencatatan laporan keuangan juga diperkenankan. Kemudian saat biaya standar dimasukkan ke dalam catatan akuntansi, maka proses pelaporan akan menjadi lebih mudah dan lebih tepat waktu jika working prosesnya dibebankan pada jumlah standar. Artinya tidak perlu menunggu dulu proses-proses actual di dalam penghitungan dan sebagainya. Dan kemudian varian yang dihasilkan dari penghitungan juga dicatat pada saat yang sama. Mari kita masuk ke akuntansi biaya standar untuk bahan baku. Ada 3 metode yang biasa digunakan di dalam pencatatan varian pada pembelian bahan baku. Nah, dari 3 metode ini kita harus memilih salah satunya. Kita akan bahas satu persatu metode ini. Metode yang pertama yaitu varian harga dicatat sebagai bahan baku, diterima dan ditempatkan di gudang. Sedangkan metode yang kedua itu bahan baku dicatat dengan biaya aktual saat diterima. Kemudian di mana varian harga ditetapkan saat bahan baku diminta oleh bagian produksi. Jadi kalau Anda lihat nomor 1 dan 2, nomor 1 lebih fokus di gudang, nomor 2 ini lebih fokusnya ada di bagian produksi. Sedangkan untuk yang ketiga, kombinasi dari metode 1 dan metode 2. Jadi mengkombinasikan dua metode ini. Mari kita lihat contoh. Ini ada data terkait dengan bahan baku, ada standar unit purchase price. Yang ini bahan baku yang dibeli, yaitu harganya ini purchase price harganya adalah 7,5. Kemudian pembelian yang dilakukan purchase-nya adalah 10.000 pieces dengan harga 7,44. Kemudian negotiation permintaan bahan dari bagian produksi ke bagian gudang sebesar 9.500 pieces. Kemudian sedangkan standar quantity allow for actual production pada saat quantity digunakan dalam proses produksi aktual adalah sebesar 9.336 pieces. Ini datanya, dan data ini sama dengan data yang ada pada chapter 18 pada saat kita menghitung varian. Anda bisa cek kembali pada chapter 18. Untuk metode yang pertama, varian harga dicatat saat bahan baku diterima dan ditempatkan di gudang. Jadi kita fokus di gudang, maka jurnal yang digunakan oleh perusahaan adalah untuk penghitungan diasumsikan Anda sudah memahami tentang varian. Jadi ayat jurnalnya Anda akan mendapatkan material karena bagian gudang menerima material ini. Anda menyebutkan inventory, begitu silakan saja, atau lengkapnya material inventory. Anda boleh mendapat material atau material inventory.
Kemudian mengkreditkan account payable. Kalau jurnal yang lazim adalah material dan account payable, atau ini disebut, atau boleh cash kalau Anda membelinya secara tunai. Nah, karena kita menggunakan standard costing, maka di sini ada pencatatan varian oleh bagian gudang, yaitu material versus price variance. Caranya adalah material inventory-nya itu dicatat sebesar standard costing, yaitu menggunakan standard costing. Bagaimana 75.000? Yaitu 75.000 itu adalah 7,5 ini standar harga per unitnya dikalikan dengan unit yang dibeli, yaitu 10.000 pieces. Jadi ini adalah standard costing. Sedangkan account payable adalah jumlah yang dikenakan oleh supplier kepada kita. Jumlah yang dikenakan oleh supplier adalah 7,4. Aktualnya memang seperti itu, dikalikan dengan 10.000, 7,44 ya, dikalikan dengan 10.000 pieces. Ya, jadi hasilnya adalah 74.400. Jadi asumsi kalau kita tidak menggunakan standard costing, Anda mempelajari di analisis biaya keuangan basic ataupun intermediate, maka jurnalnya itu adalah mendebit material atau inventory, kreditnya adalah account payables itu sebesar 74.400. Karena kita menggunakan standar costing 75.000 di sini, maka ada selisih di sini sebesar 600. Ini kita catat sebagai material purchase price variance. Nah, yang kembali di chapter 18 tentang varian-varian, karena banyak sekali untuk price material itu ada price, kemudian varian ada quantity variance. Untuk price itu ada material purchase price dan ada material usage price. Untuk quantity ada material dan ada usage variance. Jadi Anda hafal kembali. Di sini material purchase price variance sebesar 600. Jadi selisih antara 70.000 dengan 74.400. Anda lihat di sini ini ada di sisi kredit. Nah, karena kredit ini favorable. Kenapa? Karena kredit itu tanda kutip sama dengan revenue. Jadi menguntungkan bagi perusahaan. Bahan baku juga dicatat saat dikeluarkan dari pabrik. Jadi pada saat masuk ke dalam gudang, kita fokus di gudang. Jadi kita masih di dalam gudang. Ketika bagian gudang menerima permintaan bahan, jadi kita kirim ke pabrik. Jadi seperti itu. Jadi kita fokusnya masih di gudang. Setelah kita terima dari supplier, sekarang ada permintaan dari pabrik. Sekarang kita kirimkan. Nah, pada saat kita mengirimkan bahan baku tadi ke pabrik, maka kita akan mendebitkan booking process. Kemudian mengkreditkan material inventory. Nah, kalau di bagian kurang working process debit, kreditnya adalah material. Kita mencatatnya seperti itu. Working process debit material inventory yaitu kredit. Working processnya 71.250 itu untuk material inventory. Nah, kita menggunakan standard costing, kita melihat di sini bahwa untuk working process sebesar 70.020, saya ulangi, tidak menggunakan standard costing. Yang kita pakai adalah 71.250 sesuai dengan actual. Kita bisa lihat di sini. Kembali ke sini, kembali fokus ke jurnal ini. Working prosesnya itu dicatat berdasarkan standar harga, yaitu 7,5 dikalikan dengan berapa bahan baku yang diminta oleh bagian pabrik. Minta tadi yaitu 9.336 pieces, maka nilainya totalnya adalah 70.020. Sedangkan material ini kita bahas dulu di sisi kredit 71.250 ini berasal dari berapa jam standar, berapa tarif price standarnya, standar price-nya dikalikan dengan berapa actual piecesnya. Yaitu actual piecesnya adalah 9.500 pieces. Atau 9.500 ini kita lihat cek lagi sebelumnya, lebih fokus. Jadi yang diminta adalah bagian gudang realnya adalah 9.500. Nah, kita kembali lagi. Karena diminta 9.500, ini dia. Anda tinggal kalikan dengan standar biayanya. Jadi sehingga totalnya adalah 71.250. Nah, selisih working process dengan material inventory ini adalah material quantity variance. Nah, sebenarnya Anda bisa melakukan material, bisa menggunakan seperti chapter sebelumnya. Jika Anda bingung masih menggunakan jurnal ini, Anda bisa tinggal catat. Jika material quantity variance ini
favorable, maka ini berada di sisi kredit. Sedangkan material quantity variance-nya di debit bersifat unfavorable, maka dia akan berada di sisi debit. Nah, karena di sisi debit ini dipastikan unfavorable. Dan mohon maaf, saya ralat kembali yang saya sampaikan. Ini semua menggunakan standar costing. Bagaimana kalau misalkan actual? Actual ya yang dipakai di sini adalah jurnal actualnya adalah 9.500. Kemudian dikalikan dengan harga yang ditetapkan. Apakah Anda menggunakan FIFO, LIFO, dan itulah yang dicatat di work in process. Kemudian kredit di material inventory. Datanya tidak di sini saja. Kemudian kalau kita menggunakan metode yang kedua, bahan baku dicatat dengan biaya actual pada saat diterima. Varian harga ditetapkan saat bahan baku diminta oleh bagian produksi. Ini metode yang kedua. Tadi saya sampaikan fokusnya ada di bagian produksi. Nah, saat bahan baku dibeli, tidak ada varian yang dihitung. Pada saat, kenapa? Karena kita fokusnya di bagian produksi. Sehingga bagian gudang mencatat apa adanya saja. Berapa yang akan dibayarkan kepada supplier, itulah yang akan dicatat. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, actualnya berapa? Yaitu 7,4. Berapa actual unit yang kita terima? Yaitu 10.000. Ya, sudah itu yang kita catat. Kita kalikan. Jadi hasilnya 74.400. Baru kita fokus di pabrik. Bahan baku dicatat saat dikeluarkan untuk proses produksi. Ayat jurnalnya, ingat bahan bakunya dicatat pada saat dikeluarkan pada proses produksi. Begitu proses produksi dimulai, maka kita akan mencatat. Maka di sini Anda akan melihat kita mengkombinasikan working process, kemudian kreditnya juga ada material, dan sekaligus ada material quantity variance dan material price usage variance. Jadi di metode kedua ini, dua prinsip ini langsung muncul bersamaan. Baik material quantity maupun material price variance. Penghitungnya kembali ke chapter 18, Anda bisa cek kembali, diberikan datanya itu 7,5 untuk standar, dikalikan dengan 9336 sama dengan metode yang pertama. Kemudian materialnya di sini 7,44 actual dan 9.500 dikalikan di 9.500 pieces, hasilnya 70,680, 70,20. Kemudian Anda hitung dulu berapa material quantity-nya, variance-nya, material quantity variance-nya. Berarti seri kuantitasnya berapa dikalikan dengan harga standar di sini actual, kemudian dikalikan dengan kuantitasnya berapa di sini, yaitu kuantitasnya adalah 164 pieces dan sifatnya unfavorable dikalikan dengan 7,5. Ini maaf, ini standar ya, bukan aktual. 7,5 standar, bukan aktual di sini. Kemudian material price usage di sini, karena kita bicara tentang price usage, karena ini price usage, maka kita akan mencari selisih price-nya. Selisihnya berapa dikalikan dengan actual unitnya. Di sini dapat Anda lihat selisihnya adalah 0,6, selisihnya 0,6 favorable, kemudian dikalikan dengan actualnya 9.500 pieces yang digunakan. Anda dapat menentukan di sini material quantity variance-nya yaitu 1.230 dan material price usage variance-nya 570. Itu kita masuk metode 3, yaitu mengkombinasikan metode 1 dan 2. Artinya metode ini akan dicatat di bagian gudang, juga akan dicatat di bagian produksi. Jadi bagi-bagi seperti itu. Anda lihat di sini, ini sama persis yang pertama. Anda catat di bagian gudang. Waktu bagian gudang melakukan pembelian, ya kita catat material purchase price-nya. Itu sebesar 7.500. Nah, pada saat bagian produksi meminta barang dari bagian gudang, maka ini juga dicatat. Dicatat saat bahan baku dikeluarkan, yaitu dibuat 2 ayat jurnal. Jurnal berikut ini identik dengan jurnal yang dibuat pada metode yang pertama, mengakui 164 buah material yang digunakan sebagai kelebihan dan kuantitas standar yang diperkenankan. Jadi Anda akan mendapatkan working process, kemudian mengkreditkan material inventory, kreditnya material quantity variance. Kemudian yang berikutnya Anda memindahkan 570 unit dari akun varian harga beli ke akun varian harga pemakaian. Nah, seperti itu.
Nah, sehingga Anda bisa lihat di sini material price usage variance-nya ini, material price usage ini dipindahkan, tanda kutip, dipindahkan ke material quantity variance. Jadi metode ketiga ini uniknya itu berbeda dengan metode pertama dan kedua ada di sini. Jadi ada pengalihan atau dari akun harga beli price usage ini ke akun material quantity variance sebesar 570. Ini perhitungannya yaitu selisih dari harga 0,6 dikali actualnya 9.500. Ini adalah metode yang ketiga untuk bahan baku biaya standar untuk pemakaian, pembelian dan pemakaian bahan baku. Kita masuk ke akuntansi biaya standar untuk upah pekerja. Akuntansi biaya standar untuk upah pekerja di mana di sana ada daftar upah atau payroll yang dihitung berdasarkan kartu jam kerja atau kita sebut dengan juga menggunakan job ticket atau tiket job dan juga informasi lain yang disediakan oleh Departemen Gaji yang mengelola gaji atau payroll seperti itu. Nah, di dalam sistem biaya standar ini, catatan ini juga menyuplai data untuk menghitung varian upah pekerja. Sama seperti di chapter 18, sana juga dibahas tentang varian upah pekerja. Anda gunakan itu yang diberikan oleh Departemen Gaji, katakanlah seperti itu, payroll department, kemudian diterima di bagian publikasi untuk digunakan, untuk dicatat. Ini datanya, jadi ada actual hours work, yaitu sebesar yang benar-benar digunakan di dalam bekerja, yaitu 1632. Kemudian actual rate paid per hour, berapa tarif actual yang digunakan, yaitu 12,5 per jam. Kemudian standard hours allowed for actual production-nya adalah 1504 dan standard rate per hour-nya adalah $12 seperti itu. Maka jurnal yang bisa dibuat di dalam keterkaitan dengan upah pekerja ini adalah yang pertama adalah jurnal mencatat upah pekerja langsung dengan asumsi tidak ada pemotongan upah. Ini ada Anda langsung mendebit payroll dan mengkredit accurate payroll. Ini jurnal biasa, jarang digunakan untuk pencatatan payroll. Gitu. Kemudian untuk mendistribusikan biaya upah dan mengakui varian-varian, jurnalnya sebagai berikut. Nah, untuk mencatat ini, saran saya adalah Anda hitung dulu berapa labor rate varian dan berapa labor efficiency varian berdasarkan rumus-rumus yang ada pada chapter 18. Tinggal Anda cek saja apakah labor rate variance ini dengan labor efficiency variance ini bersifat favorable atau bersifat unfavorable. Kalau dia unfavorable seperti yang ada di slide ini, dia akan dicatat di sisi debit, sedangkan jika unfavorable dia akan dicatat di sisi kredit. Nah, ini maaf saya ulang, unfavorable dicatat di sisi debit, kalau favorable baru dicatat di sisi kredit. Seperti itu. Nah, karena di sini Anda lihat labor rate variance ini dan labor rate efficiency variance ini dicatat di sisi debit, maka ini mengandung bahwa varian ini adalah unfavorable. Seperti itu. Working process ada 18,048. Kemudian payroll-nya 20.400 sesuai yang ada di angka di atas. Kemudian selisihnya breakdown labor rate variance dan labor efficiency variance. Di sini sudah diberikan perhitungannya. Untuk lebih detailnya Anda bisa cek kembali di chapter 18 untuk varian-varian. Kemudian kita lanjut ke akuntansi biaya standar untuk FOH atau purchase overhead. Seperti apa? Ingat untuk FOH itu ada yang dua variance, ada controllable, ada tiga variant, kemudian ada tiga varian pun ada dua versi, ada versi pertama dan ada versi kedua. Versi pertama yang biasa dipakai adalah spending variant, kemudian variable efficiency variance dan volume variance. Nah, di sana bisa kita bagi menjadi 4. Hubungan antara biaya standar dan pengendalian anggaran merupakan hal yang penting untuk menganalisis factory overhead. Jadi FOA ini memang cukup rumit karena seluruh biaya-biayanya selain direct material dan direct labor akan dimasukkan ke dalam factory overhead, sehingga banyak keragaman di dalam factory overhead ini yang sangat luar biasa. Nah, oleh karenanya hubungan biaya standar harus digunakan
karena ini merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan analisis. Factory overhead actual diukur tidak hanya terhadap factory overhead applied. Ingat, ada FOH control, ada FOH applied. Actualnya adalah actual control dan namun juga terhadap anggaran berdasarkan aktivitas aktual dan anggaran berdasarkan aktivitas standar yang diperkenankan untuk kegiatan produksi aktual. A load for actual production. Jadi tidak hanya dikenal untuk factory overhead actual dan applied, tapi juga budget-budget yang lainnya. Jadi mengenai budget ini ada budget standar standar, ada budget standar hours. Ini perbedaan pada FOH. Seperti apa? Anda bisa buka kembali pada materi-materi sebelumnya. Diberikan data seperti ini, ada normal capacity in direct labor itu 1.600 menggunakan basis pengalokasian dari direct labor hour. Kemudian total factory overhead at normal capacity ada variable dan fix. Ada variabelnya adalah 4.800, fixnya adalah 9.200. Angka ini sama dengan ada di chapter 18. Kemudian factory overhead variable dan variable dan fix ada 3 dan 12. Kemudian actual factory overhead ada 2442. Actual direct labor hours-nya ada 1632, sedangkan standard hours allow for actual production-nya adalah 1504. Ini data untuk FOH dengan praktek. Banyak ayat jurnal dibuat di buku jurnal tiap bulannya untuk mencatat FOH aktual. FOH aktual itu dicatat terus-menerus. Begitu ada pengeluaran selain direct, maka langsung dicatat ke akun FOH aktual. Akunnya ada FOH aktual seperti itu. Untuk penyederhanaan, satu ayat jurnal digunakan di sini untuk mengilustrasikan pencatatan FOH aktual dalam satu periode. Ini contoh saja. Jadi mendapatkan factory overhead control untuk actual itu sebesar 2442. Kemudian various credit macam-macam akun-akun yang kita catat di sisi kredit itu 24422. Secara khusus FOH yang dibanggakan ke dalam working process dimasukkan ke dalam jurnal umum paling tidak sekali dalam 1 bulan. Nah, itu pada akhir bulan. Jadi cut off-nya ada di akhir bulan. Ya, di akhir bulan berapapun kondisi yang ada di pabrik itu yang dicatat. Barang yang selesai itu dicatat sebagai finished good dan kemudian sebagai barang jadi. Dan barang yang belum jadi tadi dicatat di per 31 Desember seperti itu, maka barang ini disebut dengan working process. Nah, kembali sini digunakan satu ayat jurnal yang memutuskan FOH applied mendapatkan working process dan kreditkan applied factory overhead. Nilainya 22560. Yaitu factory overheadnya 15 dikalikan standar hours-nya 1504. Hasilnya 22560. Pada akhir periode, applied ini ditutup melalui ayat jurnal seperti ini. Ini pun sudah dibahas di chapter awal. Anda akan mendapatkan applied factory overhead. Anda boleh menyebut factory applied atau factory overhead control sebesar 22560. Nah, kalau Anda perhatikan, akan ada selisih yang Anda lihat di sini, factory overhead controlnya 24422 dengan apply ini ada perbedaan. Yaitu selisih inilah yang kita sebut sebagai variance. Jadi akun FOH control kini memiliki saldo debit sebesar kalau debit berarti unfavorable sebesar 1862. Saldo ini menunjukkan FOH yang under applied karena tidak seluruh FOH dialokasikan ke working process atau disebut dengan net overhead variance. Nah, ini akan ditutup sebagai akun varian FOH. Jadi selisih yang sebesar 1862 ini itu selisih antara applied factory overhead. Inilah yang kemudian Anda catat pada satu varian, dua varian, dan tiga varian. Kalau kita menggunakan dua varian, kondisinya seperti ini. Jurnal untuk menutup FOH control dan mencatat varian adalah seperti ini. Nah, sekali lagi saya ulangi, untuk penghitungan variannya Anda cek kembali di chapter sebelumnya karena data yang digunakan adalah sama dengan chapter 18, chapter sebelumnya. Dari perhitungan varian di perhitungan 18, chapter 18 ada
film control dan controllable film variance, dan controllable variance. Ini adalah dua variance di mana film variance-nya adalah di chapter sebelumnya adalah 1152, sedangkan controllable ada 710. Ini masing-masing bersifat unfavorable. Nah, ada catat variance-nya dengan menggunakan FOH control yaitu sebesar 1862. Jika Anda mengkreditkan ini, maka saldonya akan menjadi 0. Kemudian kalau menggunakan 3 varian, itu sama dengan 2 varian, Anda tinggal mencantumkan saja nama-nama varian dari 3 varian ini, kemudian juga menghitung berapa angka variansinya. Kembali, penghitungan varian ini sesuai dengan yang sudah dibahas pada chapter 18. Sini ada variable variance, kemudian variable efficiency variance, dan spending variance. Ini spending variance, variable efficiency variance, dan film variance. Kemudian factory overhead control harus sama, yaitu 1862. Karena ini adalah selisih antara factory overhead control dan factory overhead plate-nya. Kemudian, bagaimana dengan akuntansi biaya standar untuk produk yang selesai? Nah, pekerjaan selesai membutuhkan pemindahan biaya dari akun working process suatu departemen ke akun WIP departemen lainnya atau ke akun persediaan barang jadi. Nah, biaya yang dipindahkan ini adalah biaya standar dari produk yang selesai. Contoh sebanyak 4.200 unit Excel telah selesai selama periode berjalan dan dipindahkan ke persediaan barang jadi. Selama periode yang sama, sebanyak 4.236 unit Excel dipindahkan dari cutting department dan molding department ke assembly department. Kartu biaya standar ini untuk Excel mengindikasikan bahwa total satu unit biaya standar produksi adalah $24,15, di mana $122,9 ditambahkan di cutting department, 57,25 di molding department, dan 24 di assembly department. Ini berdasarkan kartu biaya standar untuk unit yang disebut dengan Excel. Maka e-journal untuk mencatat pemindahan 4.236 unit dari cutting department dan molding department ke assembly department adalah sebagai berikut. Jadi working process akan Anda diberikan, yaitu assembly department akan Anda menerima. Kemudian mengkreditkan working process, yaitu WIP ke cutting department dan WIP molding department. Dan di sini ada angkanya 763.115,40, 526.04.4, kemudian 242.511.0. Di sini ada perhitungannya. Anda bisa lihat di sini. Anda bisa cek kembali. Ini juga ada di chapter 18, meskipun pada pembahasan chapter 18 awal ini tidak saya sampaikan karena memang keterbatasan waktu yang ada pada chapter 18. Nah, unit yang dipindahkan dari assembly ke persediaan barang jadi mengandung biaya standar yang ditambahkan dalam assembly, ditambahkan dengan biaya standar dari dua departemen sebelumnya. Maka e-journal untuk mencatat pemindahan 4.200 unit produk selesai adalah dengan mendebitkan finished goods dan mengkreditkan working process, yaitu sebesar 857.430. Nilainya ini standar cost-nya adalah 204,15 dikalikan dengan 4.200 unit yang selesai. Nah, biasanya kartu buku besar barang selesai hanya dibutuhkan untuk menunjukkan kuantitas saja, sebab biaya standar per unit tidak berubah selama periode tersebut. Nah, oleh karenanya e-journal untuk mencatat penjualan 4.000 unit Excel selama tahun berjalan adalah sebagai berikut. Anda mengkreditkan cost of goods sold, mendebitkan cost of goods sold, kemudian mengkreditkan finished goods sebesar 816.600. Nah, di sini juga ada perhitungannya. Kemudian materi terakhir yaitu bagaimana memposisikan atau menempatkan varian di dalam pembukuan perusahaan. Varian dapat ditempatkan dengan salah satu dari dua cara berikut. Jadi varian tadi yang muncul tadi itu dapat diperlakukan dengan dua cara. Yang pertama itu diperlakukan sebagai biaya periode atau pre-expense. Kemudian biaya yang diakui selama
berjalan, yang ini ditutup ke cost of goods sold atau ke income summary secara langsung. Nah, jadi Anda bisa pilih begitu. Anda bisa menggunakan cost of goods sold atau ke income summary. Yang kedua dilakukan sebagai penyesuaian adjustments atau ke cost of goods sold dan ending inventories. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk mengalokasikan atau menempatkan varian. Pilih salah satu, jadi tidak boleh dua-duanya, jadi Anda harus pilih salah satu dari varian ini. Kalau Anda menggunakan yang pertama, varian diperlakukan sebagai varian expense, maka jika nilai bersih dari varian tidaklah material, maka jika totalnya kita pada tidak material, jadi varian ini bersifat subjektif seperti itu, angka kecil bagi kita, mungkin besar bagi pihak lain, atau sebaliknya, besar bagi kita, bagi pihak lain ternyata kecil. Maka varian yang digunakan adalah ini ketentuannya. Maka tidak material, maka varian ditutup ke cost of goods sold, seperti itu. Jika varian ditutup ke dalam income summary, hal ini berarti bahwa varian diperlakukan bukan sebagai penambah atau pengurang biaya produksi, melainkan sebagai deviasi dari contemplate cost dan disebabkan oleh kemalasan atau inactivity, yang abnormal, pemborosan atau extravaganza seperti itu. Kemudian keefisienan atau ketidakefisienan, efficiencies or efficiencies, inefficiencies or efficiencies, atau perubahan lain dalam itu. Kemudian cara yang kedua, lakukan sebagai penyusunan ke dalam cost of goods sold dan ending inventories. Nah, berkaitan dengan cost of inventories, Accounting Research Bulletin atau ERB nomor 43 yaitu menyatakan bahwa varian yang sifatnya signifikan dialokasikan antara cost of goods sold dan inventory, artinya dialokasikan proporsional ke dalam cost of goods sold atau cost of goods ke inventory seperti itu. Untuk standar akuntansi, Anda bisa cek kembali di bagian sebelumnya. Nah, perlakuan terhadap varian tergantung pada faktor-faktor berikut. Jadi, artinya tadi ada dua metode yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk mencatat varian. Jadi, untuk menutup varian, karena varian ini adalah akun yang ada di debit maupun kredit, dia akan tergantung dengan tanda kutip tidak ditutup, di closing. Closing ini tadi ada dua metode, silakan dipilih dan tergantung pada faktor berikut, yaitu jenis varian. Apa material atau labor variance atau overhead variance. Kemudian kedua yaitu ukuran varian. Ukurannya apakah besar material atau kecil in material. Yang ketiga yaitu pengalaman perusahaan dalam mengelola biaya standar. Selama ini dari pengalaman, dari praktek-praktek yang terjadi, manajemen akan memutuskan kira-kira apakah menurut mereka itu lebih tepat menggunakan metode itu yang pertama, atau menggunakan metode yang kedua. Metode yang pertama itu diakui sebagai adjustment seperti itu. Kita lihat tadi cost of goods sold atau ending inventory itu pilihan. Jadi pengalaman perusahaan lah yang akan menentukan kira-kira perusahaan lebih tepat menggunakan cara yang pertama direct cost atau menggunakan cara yang kedua atau adjustment. Kemudian yang keempat, penyebab varian itu sendiri. Apakah disebabkan karena kesalahan ini manajemen atau karena standarnya yang keliru. Kalau Anda tanya Pak, kalau Anda tanya Bu kenapa ini, mungkin ini bisa saja terjadi. Dan yang kelima, waktu terjadi varian. Varian ini bisa macam-macam juga. Itu yang disebut dengan analisis seperti itu. Ingat bahwa di chapter 18 dikatakan bahwa ketika Anda selesai menghitung varian itu bukan jawaban. Varian itu adalah pertanyaan. Artinya ketika ada varian, maka otomatis manajer akan bertanya mengapa ini terjadi. Baik varian yang favorable maupun yang unfavorable. Anda bisa bayangkan favorable saja ditanyakan. Bagaimana kalau unfavorable atau makanan dingin seperti itu. Sehingga biasa saja pas produksi Anda menurun, kemudian pemakaian bahan bakunya normal, tapi kemudian terjadi penurunan proses produksi
Dimana ketika dihitung, ini contoh saja seperti itu, setelah dihitung ada variabel tertentu di dalam material overhead, di material atau di labor, yang setelah dianalisis, oh iya di sini ada disebabkan oleh ini. Gitu. Atau contoh yang lain adalah ketika ini sebaiknya apakah dilakukan adjustment seperti inilah yang dapat disampaikan pada chapter 19. Chapter 18 memang lebih panjang, jadi chapter 19 cuma ini yang dapat disampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf.